Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya hati kami dipenuhi dengan syukur dan terima kasih karena kami ada hingga saat ini. Semua anugerah Tuhan, nafas dan kehidupan dan hari yang akan kami jalani, semua pemberian Tuhan. Sebelum kami menjalani hari ini, berkati firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Ayub yang pertama ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dari ayat yang kita sudah dengarkan tadi, yang saya bacakan, kita akan berbicara hari ini tentang tidak melupakan Tuhan, ya. Tidak melupakan Tuhan, selalu ingat akan Tuhan. Tidak pernah terbesit pun dalam hati kita atau dalam pikiran kita untuk melupakan Tuhan. Kita mau belajar untuk selalu mengingat Tuhan, karena kita tahu Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan selalu mau bersama dengan kita. Dia mau selalu ingin melindungi dan menyertai kehidupan kita. Dan Ayub menjadi salah satu contoh bagi kita bahwa kita adalah seorang yang tidak boleh melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tahu apa kita, siapa kita, apa yang kita punya, kita miliki. Karena kita orang percaya, kita yakin bahwa itu semuanya seizin Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itulah kita nggak boleh melupakan Tuhan. Dan Ayub menjadi salah satu contoh bagi kita bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menjelaskan bahwa Ayub adalah seorang yang tidak melupakan Tuhan. Ia selalu ingat akan Tuhan. Karena itulah makanya setiap pagi ia mempersembahkan korban bakaran. Begitu datang pagi hari, dia selalu dikatakan senantiasa melakukan hal tersebut, ya, ibadah tersebut. Setiap pagi dikatakan dia mempersembahkan korban bakaran setelah pesta anak-anaknya untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa yang mungkin telah mereka lakukan, yang dilakukan oleh anak-anaknya. Mungkin bukan dalam perkataan atau dalam perubahan, mungkin dalam pikiran mereka. Jadi hal ini senantiasa dilakukan oleh Ayub karena dia seorang yang takut Tuhan. Dia seorang yang mengasihi Tuhan. Dia seorang yang menjauhi kejahatan. Dan dia seorang yang benar-benar menjaga hubungannya dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia juga sebagai seorang bapa, sebagai orang tua, dia bertanggung jawab. Dia tunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Dia tunjukkan kasihnya kepada anak-anaknya dengan setiap pagi melakukan hal yang sama. Senantiasa dikatakan dia membakar korban persembahan, dikatakan. Untuk apa? Untuk permintaan maaf, permintaan pengampunan atas anak-anak mereka. Jadi secara khusus hal ini menunjukkan bahwa Ayub ini seorang yang takut akan Tuhan, dan secara dalam, secara dekat, secara luar biasa dia sangat takut akan Tuhan. Oleh sebab itulah dia dikatakan senantiasa melakukan hal tersebut. Kenapa dia senantiasa melakukan tersebut? Karena dia tidak mau melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi tidak melupakan Tuhan merupakan bentuk daripada pengabdian Ayub kepada Tuhan. Dan itu dia lakukan. Dia bukan hanya dalam hati, dalam pikiran atau dalam perkataan saja, tetapi dalam kehidupan tindakan nyatanya dia menyatakan imannya, dia menyatakan kepercayaannya. Dan dia lakukan itu karena apa? Bentuk
pengabdiannya kepada Tuhan, bahwa dia tidak mau melupakan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Ayub dia bukan hanya seorang yang kaya, tetapi dia juga, kalau kita baca di sepanjang pasal 1 itu dalam Ayub, kita akan melihat bahwa Ayub ini seorang yang saleh, seorang yang memperhatikan bukan hanya kerohaniannya pribadi, tetapi dia juga memperhatikan kerohanian keluarganya, termasuk kerohanian anak-anaknya. Jadi sebagai orang tua yang bertanggung jawab dan yang tidak melupakan Tuhan, Ayub ini menyadari bahwa meskipun ia hidup dalam kemakmuran, ya, baik itu dalam kekayaan, dalam kemewahan, dan dia sangat diberkati, kesibukannya tersebut, ya, aktivitasnya tersebut tidak menghalanginya untuk melakukan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan, baik itu tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Dia dikatakan di sini setiap pagi selalu mendoakan keluarganya, selalu mendoakan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya, dan itu berbicara bahwa dia tidak mau melupakan Tuhan. Dia selalu ingat akan Tuhan, dan aktivitasnya itu dia tunjukkan bahwa dia seorang yang tidak melupakan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa Ayub bisa melakukan hal tersebut? Kenapa ia takut akan Tuhan? Jadi Ayub takut akan Allah, ya. Jangan-jangan dia merasa karena takutnya kepada Tuhan itu, karena imannya, kepercayaannya kepada Tuhan itu, dia dengan sadar berpikir karena anaknya ada 10, 7 laki-laki dan 3 perempuan, dan setiap hari dikatakan mereka berganti-ganti mengadakan pesta di rumah anak-anaknya, dan itu menyebabkan Ayub sebagai orang yang takut akan Tuhan, Ayub sebagai orang yang tidak melupakan Tuhan, dia berpikir dalam hatinya, dalam pikirannya, bahwa jangan-jangan anak saya, ya, di antara mereka mengutuki Allah atau berdosa dalam pikiran, dalam kehidupannya. Oleh sebab itulah sebagai orang tua dia tidak melupakan Tuhan. Dia datang menjadi perantara antara anak-anaknya dengan Tuhan. Dia mengadakan korban, dikatakan dia meminta pengampunan kepada Tuhan. Jadi hal-hal ini dilakukan hal ini dilakukan Ayub bukan hanya sehari 2 hari saja, pagi hari ini atau pagi depan, tetapi dikatakan di sana senantiasa, artinya dia konsisten melakukan hal tersebut. Jadi tindakan ini bukan hanya dilakukan sesekali, tetapi senantiasa dilakukan, dan ini menunjukkan bahwa Ayub memiliki kehidupan rohani yang mendalam dan konsisten dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kehidupan Ayub sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Mari kita belajar untuk menunjukkan rasa takut kita kepada Tuhan. Mari kita belajar dengan apa? Dengan senantiasa menyadari Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan melupakan Tuhan. Mari kita bawa seluruh segenap hidup kita, baik diri kita sendiri maupun keluarga kita maupun orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan kita mengutuki Allah, jangan-jangan kita berdosa kepada Tuhan atau anak-anak kita atau keluarga kita atau siapapun di dalam diri kita. Dengan tidak melupakan Tuhan, saya percaya Tuhan kita akan selalu ada bersama dengan kita. Dia akan selalu melindungi dan dia akan selalu menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Ayub tidak melupakan Tuhan, mari kita belajar juga supaya kita tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama arahkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih. Pagi hari ini kami diajar melalui kehidupan Ayub yang tidak melupakan Tuhan, yang senantiasa konsisten setiap pagi dia datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan kehidupannya dan kehidupan keluarganya, kehidupan anak-anaknya sebagai rasa bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk menjaga kerohaniannya, menjaga kerohanian keluarganya. Demikian juga kehidupan kami Tuhan, biarlah kami belajar untuk tidak melupakan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tahu di sanalah letak perlindungan Tuhan, di sanalah letak pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dengan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan mampu melewati jalan-jalan hidup kami dari masalah pergumulan persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini mohon tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, karena dengan tuntunan pimpinan Tuhan maka kami percaya Tuhan akan menjaga, melindungi, menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.